Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-43 kali ini, kita tetap bicara tentang tenses. Karena apa? Tenses itu kan dari dulu momok kan? Nah ternyata setelah teman-teman belajar pada video ke-42 yang lalu, ternyata 16 tenses tidak sulit. Karena kita apa? Mengerti. Ya, sekali lagi, jangan menghafal. Kalau menghafal tidak mungkin. Tapi mengerti sangat mungkin. Nah, video ke-43 kali ini juga masih berhubungan, teman-teman. Tapi, bukan menganalisa seperti yang lalu ya. Tapi kita akan memecah-mecah tenses 16 itu. Ibarat, kalau kita mengangkat barang 16 kilo, kan berat. Ayo, nanti kita bagi dua menjadi 8 kilo, 8 kilo. Kan ringan, ya kan? Nah, 8 kilo, nanti kita pecah lagi menjadi 2 lagi, jadi masing-masing 4 kilo, 4 kilo. Ringan sekali kan? Ternyata teman-teman, 16 tenses pun itu dasarnya cuma 4 teman-teman. Mungkin teman-teman tidak pernah berpikir sampai ke situ kan? Nah inilah ciri-ciri dari Yonggi English School. Saya akan membuat teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Ya. Nah jadi nanti 4 itu jadi 8. 8 jadi 16, sama kan? 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2 jadi 4. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan boleh tanya atau beri masukan ke bagian komen. Well, my friends, get ready. We will talk about the 16 tenses again in another way, and you will understand better because it is easier. Okay? Get ready. Mengenali 16 tenses secara sistematis. Ini adalah video yang ke-43. Ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa asalnya tenses kan 16 kan. Ya. Nah, 16 tenses ini. Nah, ini kita pecah menjadi 2. Yaitu 8 tenses tanpa future. Ya, 8 tanpa future. Nah, terus yang 8 lagi, 8 tenses ini dengan future. Ya. Nah, jadi gampang ya, 8 tanpa future. Nah, yang 8 dengan future. Nah, dari yang 8 tenses ini tanpa future, kita pecah lagi menjadi 4. Ya, nah, jadi cuman ini. Dasarnya bahasa Inggris cuman ini. Present tense, past tense, tahu ya, present ini berhubungan dengan waktu sekarang, ya, past berhubungan dengan waktu lampau. Present perfect sudah dilakukan tapi berhubungan dengan waktu sekarang. Nah, yang keempat ini, past perfect sudah dilakukan tapi berhubungan dengan waktu lampau, past, ya. Nah, dari 4 ini dasarnya tenses cuma 4 kok teman-teman ya. Jadi cuma ini, present tense, past tense, present perfect tense dengan past perfect tense. Gampang ya. Jadi setelah present, nah terus past, balik lagi present, tapi ditambahi perfect, balik lagi past, tapi ditambahi perfect juga. 4 kan? Dasarnya cuma 4 teman-teman. Lah, cuma 4 ini masing-masing mempunyai simple continuous, simple continuous, simple continuous, simple continuous. Itu pasti gitu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ada simple present continuous tense. Nggak ada teman-teman. Ya, kalau ada simple ya sudah simple ya. Nah ini jadi present tense ya. Nah simple menjadi apa? Simple present tense. Nah, ini kita lihat di sebelahnya ya. Nah, yang simple namanya menjadi simple present tense. Nah, yang continuous menjadi present continuous atau progressive tense sama. Ya. Jadi, tempo hari pernah ada murid saya diberitahu sama gurunya, simple present continuous tense. Saya beritahu, sampaikan gurumu tidak keliru dah. Ya. Kalau simple itu pasti bukan ing. Ingat ya, video ke-42 yang lalu, simple itu biasa itu bukan ing. Continuous itu pasti ing. Nggak mungkin ing dicampur sama bukan ing. Nggak mungkin itu. Ya anggap aja, simple ini makan, continuous ini minum. Jadi kalau makan ya makan, simple.
Kalau minum ya minum continuous, jangan makan dicampur minum, keselak teman-teman, ya. Nggak mungkin muntah-muntah orangnya nanti, ya. Nah, jadi kalau simple ya simple, continuous ya continuous. Gampang kan ya namanya ini. Jadi simple present tense. Nah, rumusnya ini teman-teman ya. Nah, memang ini adalah ringkasan tenses dan rumus-rumusnya ya. The summary of tenses and the rules. Nah, jadi tadi itu yang simple present tense itu rumusnya verb 1. Selalu simple tuh enggak ada ing-nya teman-teman ya. Verb 1 karena present kan. Nah, terus jangan lupa khusus untuk subjek si it kata kerja harus ditambah ses. Ini jangan sampai lupa. Kalau masih lupa berarti Inggrisnya belum mendarah daging. Ini bahasa Indonesianya itu bentuk kebiasaan pada umumnya, bukan sedang teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang present tadi ya. Nah, yang simple kalau present continuous atau progressive tense itu sedang. Nah, rumusnya yang kedua ini ya. Present continuous tense ini subjek MSR ing harus pakai to be, jangan lupa ya. Tempo hari sudah saya sebutkan panci dengan tutup. Ini namanya bentuk sedang dilakukan pada saat ini ya. Jadi sedang dilakukannya itu pada saat ini ya. Nah, kita lihat lagi yang ini, yang past tense sekarang. Ya, past tense juga gitu. Past tense ada simple past tense, ada past continuous tense. Jadi selalu past tense dua, ada simple, ada continuous. Nah, yang simple past tense ini kita memakai verb kedua. Nah, ya simple past tense bentuk lampau artinya. Simple past tense itu bentuk lampau tertentu waktunya, ya. Kita memakai verb 2, jangan lupa tidak ada ss-an ya, walaupun si it. Lah, yang satunya past continuous ya, satunya simple, satunya continuous. Nah, past continuous tense ini, nah, continuous mesti ing mesti pakai to be, jangan lupa ya, to be-nya was were bentuk ing. Lah, ini artinya bentuk sedang dilakukan pada waktu lampau. Sedang, tetap sedang, tapi lampau, to be-nya jadi was were, gitu kan ya. Nah, terus yang simple present perfect tense ya, simple present perfect tense ada present perfect continuous tense. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, yang simple present perfect tense itu namanya bentuk. Nah, saya ulang yang ke-5 ya, ini present perfect tense ini. Nah, kita lihat rumusnya akan have has plus V3. Tidak harus memakai already ya teman-teman, jangan lupa, yang penting have has plus V3. Nah, sedangkan yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 nih present perfect continuous tense ini pakai have s ini subjek teman ya. Have has plus been plus being. Tempo hari saya ajarkan ing harus pakai to be ya, sedangkan have has harus V3, jadinya adalah been ya. Ini namanya present perfect continuous tense. Nah, bedanya kalau yang kelima tadi itu bentuk sudah selesai dilakukan, tapi kalau yang ke-6 ini bentuk sudah dilakukan tapi tak selesai ya. Nah, kita lihat lagi yang ke-7. Yang ke-7 ini simple past perfect tense. Ada simple past perfect tense, mesti ada past perfect continuous tense ya. Jadi mesti ada simple, ada continuous. Kita lihat yang simple past perfect tense ini ke-7 ini adalah rumusnya s ini subjek had plus V3 ya. Jadi bukan have has, lampaunya jadi had. Nah, ini adalah bentuk sudah selesai dilakukan tapi pada waktu lampau ya. Nah, sedangkan yang ke-8 subjek plus had plus been plus being ini bentuk sudah dilakukan tak selesai pada waktu lampau. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ya, yang sekarang yang 8 tenses dengan future ya. Nah, dengan future ini balik ke present lagi teman-teman ya. Present tapi ada future-nya, present future tense. Terus setelah present pas lagi past future tense.
ketiga present perfect. Jadi setelah present perfect. Nah, setelah past perfect juga, tapi future tense. Nah, semua ini ada simple, ada continuous, simple continuous, simple continuous, simple continuous, simple continuous. Jadi 4 ini kali 2 kan 8 ya. Nah, jadi kalau yang present future simple, nah ini ke-9 namanya simple present future tense. Nah, ini rumusnya adalah will, shall plus V1. Tidak pernah ditambah SES walaupun see it. Jangan lupa ya. Ini yang namanya bentuk akan dilakukan ya. Biasa. Nah, terus yang ke-10 ini present future continuous tense ini will, shall plus be plus being, ini bentuk akan sedang dilakukan ya. Jadi akan dan waktu itu sedang dilakukan ya. Nah, sedangkan yang simple past future tense dengan past future continuous tense rumusnya cuma ini ya. Yang simple past future tense ini would atau should plus V1. Nah, ini selalu menunjukkan kegagalan. Jangan lupa ya. Jadi past future ini bentuk akan dilakukan pada waktu lampau. Akan pada waktu lampau itu selalu menunjukkan kegagalan atau tidak jadi dilakukan. Itulah namanya past future. Sedangkan yang past future continuous tense, nah would, should rumusnya hampir sama, cuma tinggal nambah be dan ing aja ya. Ini namanya bentuk akan sedang dilakukan pada waktu lampau. Nah, yang ke-13 ini simple present perfect tapi future tense. Nah, rumusnya will, shall, have plus V3 ya. Present perfect future tense ini bentuk akan sudah selesai dilakukan, akan ya, tentunya pada waktu akan datang. Nah, sedangkan yang continuous ya, yang continuous yang nomor 14 ini will, shall, have, terus nambah been, nambah ing ya. Nah, jadi ini bentuk akan sudah dilakukan tapi tak selesai ya. Akan sudah dilakukan tapi tak selesai. Nanti kita bicarakan satu-satu secara runtut dan rinciannya ya. Yang ke-15, 16 ini simple past perfect tapi future tense. Satunya past perfect future continuous tense. Nah, yang ke-15 ini past itu mesti pakai would, should teman-teman ya, diikuti have V3. Nah, ini artinya simple past perfect future tense ini bentuk akan sudah selesai dilakukan tapi pada waktu lampau ya. Nah, future pada waktu lampau itu menunjukkan kegagalan semua atau tidak jadi dilakukan. Nah, sedangkan yang 16 ini jarang dipakai teman-teman ya. Pakai would, should, have plus been plus being ya. Jadi bentuk akan sudah dilakukan tak selesai di waktu lampau. Nah, ini ada catatan sedikit ya. Nah, ini cara-cara penggunaan keterangan-keterangan waktu dan contoh-contoh kalimat dari ya ke-16 tenses tersebut di atas akan diberikan secara lebih terinci ya, satu demi satu pada video-video berikutnya ya. Nah, yang penting teman-teman sudah tahu bahwa jadi 16 tenses itu tidak harus dipakai semua kok ya. Paling yang dasar cuma 5, lainnya lagi 5 lagi itu 10, wah sudah bagus tensesnya. Nah, cuman sekarang ngerti teman-teman ya. Jadi kalau video 42 itu analisanya ini di pemecahannya. Jadi 16 dibagi 2, 8 dengan future, 8 tanpa future ya. Nah, dari 8 itu dipecah lagi jadi 2, jadi present, past, present perfect, past perfect. Nah, terus tinggal nambahi simple continuous, selesai dah. Nah, teman-teman, kita sekarang telah tahu 16 tenses dan kita telah mempelajarinya dengan suatu sistem yaitu dipecah-pecah. 16 itu dibagi 2 menjadi 8 yaitu 8 tanpa future, 8 dengan future. 8 dibagi 2 lagi. Nah, ini intinya bahasa Inggris ya. Jadi cuma 4 intinya teman-teman, bukan 16. 4 itu cuma apa? Present, past. Nah, balik lagi, present tapi perfect. Tinggal nambah perfect teman-teman. Terus past perfect. Nah,
dari present, past, present perfect, past perfect, ini masing-masing ada simple continuous, simple continuous, simple continuous, sehingga jadi 8. Nah, yang dengan future juga gitu. Balik lagi, present, future, past, future, present perfect, future, past perfect, future. Terus masing-masing ada simple continuous, simple continuous. Nah, jadilah 16. Jadi 16 tuh pengertiannya cuma 4, teman-teman. Lah, sekarang teman-teman sudah tahu kalau menganalisa, oh simple pasti bukan ing. Kalau continuous pasti ada ingnya. Present pasti berhubungan dengan waktu sekarang. Past pasti berhubungan dengan waktu lampau. Present perfect berarti sudah selesai. Kalau future akan datang. Nah, kalau sudah tahu namanya gitu, rumusnya pasti begini. Yang di video ke-42 ya. Nah, kalau rumusnya begini, nama tense-nya pasti ini. Dan teman-teman pasti bisa. Kalau selama ini apa? Menghafal. Jangan harap, teman-teman. Kalau menghafal, tak jamin sampai kapanpun tidak akan bisa. Tapi kita sekarang tahu, oh jadi 16 tenses mudah ya? Sangat mudah, teman-teman. Kenapa mudah? Karena kita pakai cara, kita pakai sistem, kita pakai pengertian, bukan menghafal. Nah, nanti rinciannya, nah keterangan waktunya apa, contoh kalimatnya yang bagus, nah nanti akan saya berikan satu demi satu, mulai 1 sampai 16 juga. Nah, sehingga kalau kita selesai, 16 tenses is nothing. It is not difficult at all, because you understand. Remember? Well, my friends, I think it's enough for now, and we will meet again in the next videos. Thanks for watching and learning from Yongki English School. Thank you and goodbye. See you again.